menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan. Tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Dengan air inilah nanti kita bisa, kalau biasanya setahun hanya panen sekali menjadi 2 kali atau 3 kali. Yang dulunya nggak bisa nanam apa-apa, bisa menjadi nanam apa-apa. Pada tahun 2020, ada 18 bendungan yang telah selesai pembangunannya loh teman-teman. Dan bulan ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah meresmikan salah satunya, yaitu Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur. Bendungan ini termasuk salah satu proyek strategis nasional yang sudah dijalankan dari tahun 2015. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 8,68 meter kubik dengan luas genangan 44,81 hektar yang diharapkan dapat mengairi lahan sekitar 600 hektar, dapat menyediakan pasokan air baku, serta menghasilkan listrik sebesar 0,64 megawatt. Pernahkah kalian membayangkan ada bagian apa saja yang terdapat pada sebuah bendungan? Dan apa saja fungsinya? Lalu, bagaimana proses pembangunan sebuah bendungan? Tonton terus video ini yuk, spesialis akan bantu menjelaskan. Bendungan merupakan bangunan yang dibuat untuk menahan laju arus sungai atau menampung air. Namun, secara teori, bangunan ini berfungsi untuk meninggikan level permukaan air agar dapat dialirkan secara gravitasi pada area atau tempat yang membutuhkan pengairan. Bendungan juga memiliki beberapa manfaat lainnya, seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, saluran irigasi, produksi listrik, dan rekreasi. Bendungan dan bendung itu berbeda loh. Pada bangunan bendung, aliran air sungai dibiarkan melimpah atau melewati bagian atas dari tubuh bendung. Sedangkan pada bendungan berlaku sebaliknya. Aliran air sungai tidak dapat melaluinya sehingga akan membentuk tampungan air atau waduk. Bendungan memiliki beberapa bagian dengan fungsi dan struktur yang berbeda. Berikut adalah beberapa bagian dari sebuah bendungan. Tubuh bendung. Tubuh bendung merupakan struktur utama dari sebuah bendungan, di mana bagian ini berfungsi untuk menahan aliran air dan menaikkan level muka air dari elevasi awal. Bagian ini biasanya dibangun menggunakan bahan seperti urukan tanah, pasangan batu kali, dan beton yang dibuat dengan melintangi sungai. Biasanya, beton bangunan pada bagian ini akan diuji kekuatannya menggunakan alat uji NDT yang dapat mengukur tingkat kekerasannya. Pondasi. Pondasi adalah bagian dari bendungan yang berfungsi untuk menjaga kokohnya bendungan. Pintu air. Pintu air merupakan struktur bendungan yang berguna untuk mengatur aliran air baik masuk maupun keluar, yang terdiri dari daun pintu, rangka pengatur arah gerakan, anchor, dan hoist. Bangunan pelimpah spillway. Bangunan pelimpah adalah bangunan beserta instalasinya untuk mengalirkan air banjir yang masuk ke dalam waduk agar tidak membahayakan keamanan bendungan. Pintu pengambilan. Pintu pengambilan merupakan bagian bendungan yang berfungsi untuk mengatur laju debit air serta menahan benda padat seperti sampah dan lainnya masuk ke dalam bendungan. Kolam peredam energi. Kolam peredam energi merupakan bagian bendungan yang dibuat untuk menahan laju air yang cukup deras pada palung dan sodetan. Bangunan ini dibuat untuk mengurangi potensi gerusan setempat yang dibuat dengan bentuk hidrolis dari kolam peredam energi. Bangunan ini merupakan perpaduan antara penampang miring, penampang lengkung, dan penampang lurus. Saluran pengelak. Bangunan pengelak adalah suatu bangunan yang berfungsi mengalihkan aliran sungai utama selama pekerjaan konstruksi bendungan dilaksanakan. Sekian video dari spesialis konstruksi kali ini. Untuk metode pengerjaan konstruksi bendungan akan dibahas di video selanjutnya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, share video ini dan juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video menarik kami selanjutnya. Kalau kalian punya topik menarik lainnya yang ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.